Mungkin sebelum kita kemana-mana dulu, kita boleh tahu nggak sih perkenalkan diri kakak dulu dan mungkin perannya di film ini sebagai apa? Boleh. Halo, nama aku Saskia Chadwick. Aku berperan sebagai Tania di film ini. Halo, aku Kim Geba, berperan sebagai Dr. Park. Halo, saya Dito Darmawan berperan sebagai Farel di film Do Juseo. Oke, mungkin ada yang belum tahu nih kak tentang kita tentang film ini. Kalau boleh diceritain secara singkat, ini film tentang apa sih sebenarnya? Mungkin Dito kali ya yang punya kata-kata yang tepat. Jadi film Tolong Saya Do Juseo ini menceritakan tentang Tania yang lagi berstudi di Korea. Kemudian ada beberapa kejadian yang Tania alami di sana. Salah satunya adalah ada arwah penasaran yang ingin mencari tahu jawaban dari kenapa dia meninggal. Nah, medium untuk dia mencari jawabannya adalah Tania. Begitu. Jadi di film ini kita akan mengikuti journey-nya Tania dalam mencari jawaban si arwah penasaran ini. Kemudian Tania juga akan ketemu sama Dr. Park, Dion, dan lain-lain. Kayak gitu sih. Wow. tiap ini beda ya. Tapi intinya sama. Tapi mungkin gini, tadi udah disebutin kan dipilih Korea gitu sebagai set utamanya. Mungkin kalian sendiri ada yang tahu nggak sih atau dapat bocoran kenapa Korea yang dipilih gitu sebagai set utama untuk film ini? Karena kebetulan cerita Tolong Saya Do Juseo ini inspired by a true story yang dialamin oleh penulis kita yang kebetulan juga lagi berstudi di Korea gitu. Iya. Jadi memang kejadiannya ada juga ya kurang lebih. Yes, ada. Yang sebenarnya cerita aslinya menyeramkan sekali, cuman kita nggak bisa ngasih tahu karena terspoiler dong filmnya. Kurang lebih ya itu ya. Iya, kurang lebih lah itu ya. Tapi untuk apa namanya kayak membuat penonton ketakutan ini bertumbuh pada apa kayak jump scare kah atau mungkin misteri yang coba diungkap dijaga sepanjang film tapi diungkap di akhir? I Kalau think jam sekira atau enggaknya kayaknya kita kurang tahu juga karena kita sendiri belum nonton. kita belum nonton nih kak. Cuman dari script wise dan juga proses syutingnya, aku rasa yang paling menonjol buat aku adalah feeling unsettlingnya, creepy, apalagi buat aku sendiri yang kesurupan. Itu kayak apa ya? Mungkin perasaan yang aku kejar untuk penonton itu, wah ini unsettling banget sih gitu, ini creepy banget gitu. Cuman pastinya kita juga ya ceritanya ada misterinya, ada plot twist juga sih sebenarnya. Cuman kayak cerita nggak ya gitu, kayak kasih tahu nggak ya? Nanti akan terjawab ya. Betul, nanti akan terjawab tanggal 29 Januari 2026. Oh, udah. Aku denger juga nih buat Kak Saskia. Ini mungkin aku mau tanya dulu ini artinya apa untuk karir kakak? Mungkin yang selama ini aku tahu banyak juga main film horor. Apa bedanya yang ini proyek ini dan katanya emang bener syuting di Korea ini tuh ya udah jadi impian gitu. Emang mimpi itu seperti apa? Kenapa pengen banget di Korea? Kalau misalnya untuk aku sendiri mungkin ini adalah salah satu jump start aku untuk benar-benar terjun ke dunia film horor. Karena untuk proses syutingnya ya, ini adalah film pertamaku yang dapat peran kesurupan. Iya, jadi aku juga ada kan film lain yang kesurupan, cuman kebetulan timeline syutingnya ini duluan. Jadi pas pertama kali dapat perannya aku kayak aduh kesurupan lagi, aduh gimana ya caranya dan lain-lain. Dan alhamdulillah aku merasa sangat terbantu karena proses reading dan proses workshopnya sangat dibantu sama acting coach dan juga sutradaranya. Dan mungkin kalau misalnya soal impian, syuting di Korea tuh nggak pernah terbayang gitu loh kak di pikiran aku, kayak nggak benar-benar jadi one of my goals untuk syuting di Korea, nggak gitu. Cuman Saski itu emang dari kecil, dari awal start di dunia entertainment itu suka K-pop. Suka K-pop sama suka K-drama. Jadi Saski ngikutin banget dunia per K-popan dan K-drama. Dan itu tuh yang nemenin Saski dari awal karir dan masa-masa berjuangnya lah. Dan akhirnya pas kesampaian untuk memerankan peran Tania ini yang kebetulan syuting di Korea, aku kayak kok gemes banget gitu, yang kayak negara yang sama ini aku
apa ya, aku ikutin terus tren-trennya, lagu-lagunya, K-dramanya. Akhirnya aku bisa melakukan sesuatu yang sehari-hari, maksudnya kayak selama 7 tahun ini aku lakukan, yaitu acting di negara yang selama ini aku ikutin terus gitu, dan rasanya kayak dream come true sih gitu. Gitu ya, berarti titik momen yang bikin suka banget itu karena ya walaupun gak pernah kebayang tapi ya kejadian juga ternyata. Iya, kayak gak pernah terlintas sedikit pun di otak aku bakal syuting di Korea, karena rasanya kayak jauh banget kan Kak. Maksudnya aku dari sana gitu, dari dunia entertainment sana tuh kayak gapnya lumayan tinggi gitu. Cuman pas dapet kesempatannya tuh kayak wow, this feels so unreal gitu. This is like a dream come true, and it's kesempatan yang nggak datang 2 kali sih menurut aku. Jadi aku bersyukur banget aku yang ditawarin. Terima kasih Heart Pictures. Kalau untuk Geba sama Dito nih, khususnya mungkin Geba ya, Ya. Sebagai diaspora Korea gitu. Yap. Kemudian syuting film di Korea tapi di bawah naungan sutradara Indonesia gitu mungkin. Itu gimana perasaannya? I mean perasaan yang nggak pernah dirasain sebelumnya karena memang ini baru pertama kali acting dan baru pertama kali syuting film di Korea juga maupun di Indonesia. So everything was new dan selalu exciting sih. Karena acting itu sendiri bagi aku tuh sangat seru, dan aku selalu suka dengan new challenges in my life dan juga dengan cast member lainnya yang bikin suasana sangat nyaman, itu jadi tambah exciting. Jadi setiap hari tuh kayak ada hari ini mau scene apa nih sama mereka gitu loh. Ada perbedaan nggak kalau Geba kan juga influencer nih. Ya. Perbedaan di depan kamera di saat sebagai influencer dan sebagai Beda. Sampai sekarang aku bikin video YouTube dengan tangan aku sendiri, ya kan? Aku bawa kamera, jadi staying in front of the camera nggak awkward sama sekali. Tetapi ternyata pas aku yang kalau aku yang megang dan aku yang edit kan aku yang lihat sendiri angle mana yang paling bagus gitu ya. Dan aku dapat hasil yang paling di mata aku paling oke. Sedangkan kalau film ataupun kamera dipegang orang lain dan diedit orang lain, hasilnya sedikit beda dengan apa yang menurut aku bagus gitu loh. Ya, itu mungkin perbedaannya, dan juga the fact that I have to act. Walaupun di YouTube kehidupan aku kelihatan lumayan seru gitu ya. Itu kan nggak perlu di acting, soalnya emang keseruan itu emang aku betul aku alami sendiri. Tapi kalau acting kan misalnya harus acting sedih, acting apa, kan sebenarnya sesuatu yang kita tidak rasakan sebenarnya kan ya. Dan itu aku dapat mulai belajar dengan mulai acting ini. Tapi kalau ngomongin pengalaman pertama, jadi setelah film ini selesai gitu Ya. syuting kemarin, malah nagih nggak sih atau kayak Nagih banget. nagih banget? Iya. Apa yang bikin kayak ini experience yang menarik untuk diulang lagi gitu? Kayaknya first of all chemistry dengan para cast member lain. Jadi untuk adegan ini terlihat mantap itu aku harus apa lagi nih? Jadi ada suatu challenge buat aku. Yang bagian adegan ini aku mungkin bisa lebih, for example, lebih loud atau lebih ekspresif, ya seperti itu. Tapi nextnya mungkin mau masih nyoba di horror atau nyoba genre lain? Aku welcome semua genre, tapi mungkin kalau disuruh pilih ya, mungkin pengen coba komedi juga. Iya, komedi drama gitu ya. Kenapa tuh alasannya? Karena aku dari sananya emang orangnya lebih daripada yang santai kalem, lebih pengen asik gitu loh. Iya. Tapi jangan salah paham juga. Kali ini aku dapat belajar karakter yang berbeda dengan aku, dan I don't know, hopefully I did a good job. Kalau Sasuke sih ngomongnya, it was good. Beneran good. Yeah, okay, thank you. Kalau Dito sendiri nih, mungkin untuk tantangan selama beradu akting dengan Saskia, dengan Geba dan Cinta dan sebagainya, apa aja mungkin? Kalau buat sama Saskia ini bukan project pertama kita ya. Jadi pastinya terasa lebih familiar. Jadi udah tahu nih cara lawan main kita akan seperti apa gitu. Jadi kliknya tuh lebih cepat. Terus sama Kak Geba surprisingly untuk yang pertama kali impresif
impresif karena semuanya jadi terasa mudah. Karena mungkin genuinity itu kali ya yang KGB punya. Maksudnya tanpa ada knowledge apapun, maksudnya secara teori atau metode gitu ya. Terus tiba-tiba main aja, jadinya genuine, jadi authentic gitu rasanya di aku. Terus sama Cinta, sama William juga, Aruma, mereka orang-orang yang sangat amat menyenangkan. Jadi sama sekali nggak sulit buat maintain si emosinya harus seperti apa di scene-nya. Apalagi kan buat karakter Pharrell gandengannya karakter Dion sama karakter William gitu. Jadi buat main bertiga sebagai sahabat tuh sesuatu yang mudah untuk di-achieve gitu. Mungkin kalau aku boleh tahu juga, ini kan kayak yang kita dengar gitu, ini film ini akan kayak ngeblend budaya Indonesia dan Korea gitu. Mungkin kayak bisa kasih gambaran nggak sih kayak ngeblendnya itu seperti apa gitu yang bakal disuguhkan ke penonton? Elemen-elemen budaya apa Iya, mungkin yang dimasukin di film ini? Ditodong, saya ditodong. Pastinya yang pertama soal akulturasi budaya, karena kan ini juga menyangkut sama kepercayaan Korea juga. Apalagi kan horor yang kita coba untuk suguhi di film ini juga masih ada sense dari lokal gitu, dari Indonesia, tapi dengan tema dan konteks Korea gitu. Jadi percampuran itu kan pasti kan bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita nyoba buat mengeksekusinya dengan serius, dengan perfect gitu. Jadi menghindari misrepresentasi sih di antara kedua akulturasi itu. Terus yang kedua juga ada tema besar yang menurut saya ini isunya worldwide, yaitu kekerasan terhadap perempuan gitu. Dan aku rasa buat isu tersebut nggak perlu lo orang mana atau si cerita ini berasal dari mana gitu, tapi ini bahasa dunia yang saya rasa semua orang perlu tahu gitu. Jadi mungkin itu pesan yang mau disuguhkan juga ya tentang kekerasan pada perempuan. Betul. Dan lain-lain. Tapi mungkin kalau aku boleh tahu juga, ini kan melibatkan aktris lagi dari Korea ya, Kim Soo-young. mungkin kalau Kak Saskia sendiri dia mungkin banyak tektokan sama dia gitu. Gimana rasanya kolaborasi antar negara gini Kak? Apalagi kan musik Kim Soo-young ini kan memang base di sana. Iya, iya, iya. Seru banget sih Kak sebenarnya, karena apa ya, mungkin enaknya buat aku adalah selain dia berbahasa Korea, dia juga bisa bahasa Inggris, terus Saskia juga bisa bahasa Inggris, jadi kita ngobrolnya jadi lebih gampang, lebih asik gitu. Coba nih mungkin yang bikin lucu adalah tim kita kan kebanyakan orang Indonesia ya Kak. Alhamdulillah ini kita beruntung sekali, Dr. Park ternyata orang lokal gitu, maksudnya lancar banget bahasa Indonesianya, jadi tim kita juga nggak ada problem sama sekali buat ngobrol sama dia. Cuman mungkin tantangan terbesarnya buat tim kita sama si Soo-young ini adalah bahasa. Jadi kadang kita ya kalau misalnya take bareng sama dia, kita suka kayak oh ini artinya ini gitu, ini kamu kayak gini gitu. Dan yang menurutku itu yang bikin sangat amat lucu dan menyenangkan di lokasi, karena walaupun mereka tim dan juga dia nggak berbahasa yang sama, tapi kita tetap bekerja sama dengan baik, dan aku rasa itu membuktikan kalau misalnya kita semua tulus mengerjakan film ini seperti itu. Berarti salah satu yang terjemahin banyak KGB kah atau gimana? Jujur ya KGB, semuanya yang juga ngejaga bahasa Korea aku di lokasi KGB. KGB ini benar nggak? Jangan-jangan gue di hire bukan sebenarnya bukan untuk aktor, untuk translator. Harusnya kamu minta honor lebih tinggi Kak. Aku kalau misalnya nggak ada KGB di Korea aku hilang sih Kak. Berarti yang menantangnya juga berarti termasuk belajar bahasa Korea juga Kak, atau gimana tuh untuk di film ini menurutku hal yang paling menantang adalah belajar bahasa Koreanya, karena walaupun Saski ngikutin dunia K-pop dan K-drama dari dulu, cuman untuk berbahasa kan beda ya Kak. Untuk mengobrol, berkomunikasi itu sangat amat beda sama yang biasanya aku tahu dari K-drama atau dari lagu gitu. Mungkin yang aku tahu dari K-drama cuman kayak annyeong, kamsahamnida, sarangnya apa, cinta gitu-gitu. Maksudnya kayak, tapi aku rasa karena banyak nonton dan banyak dengerin lagu, lebih gampang untuk aku it's like easier for me to understand, to understand how to pelafalannya dan lain-lain. Walaupun mungkin masih ada juga waktu kita syuting ada miss-missnya sedikit, cuman alhamdulillah jadi lebih gampang sih Kak.
tapi emang menurutku sangat amat menantang sih untuk berbahasa Korea, apalagi kesurupan pakai bahasa Korea. Oh gitu. Jadi prosesnya berapa lama tuh dari maksudnya untuk belajar sampai bisa kesurupan pakai bahasa Korea? Kesurupan pakai challenging-nya dulu. Iya kan? Kurang dari sebulan. Bahasa Korea lagi. 2 minggu, Iya, 3 kita minggu. untuk workshop bahasa 2 minggu 3 minggu kurang lebih lah Kak. Oh, ada workshop bahasanya. Iya, ada workshop bahasanya, ada juga yang ngajarin kita. Cuman karena mungkin aku lebih banyak tektokannya sama Kak Geba, jadi aku ngerasa terbantu banget sama Kak Geba. Misalnya tiap scene aku yang ada ngomong bahasa Koreanya, dia kayak Sas. Ini gurunya ya. Ini iya, maksudnya kayak karena kan Saskia juga pasti harus tahu kan ini tuh artinya apa sih, nada yang biasanya dipakai buat ngomong ini tuh kayak gimana biar nggak miss nada aku sama kata-katanya gitu, dan dia selalu bantuin. Jadi terima kasih banyak. 네, 감사합니다. Deh. Mungkin aku penasaran apa namanya, kan Dito tadi sempat menyinggung soal kekerasan terhadap perempuan, isu yang coba disuguhkan di film ini. Kalau dari Saskia sendiri sebagai seorang perempuan melihat isu yang dibawakan itu gimana? Aku rasa benar sih kata Dito, tema yang kita angkat juga yang menurutku bikin aku juga sangat amat tertarik sama film ini tuh case yang worldwide, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Korea, tapi aku rasa di seluruh dunia pasti ada aja case bullying, harassment, kekerasan pada perempuan atau kekerasan in general gitu. Dan mungkin menurutku yang aku harap penonton dapetin setelah nonton film ini adalah bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak baik, apalagi terhadap perempuan, karena menurutku sangat amat nggak fair. Dan juga apa ya, kayak I think the most easiest thing you can do in life is to be nice, karena being nice itu nggak susah sama sekali. Dan aku harap awareness itu jadi keangkat dan ke spread ke orang-orang setelah nonton film ini gitu. Tapi terkait isu itu untuk Saskia secara personal gitu, cukup dekat nggak mungkin orang-orang sekitar yang pernah mengalami atau pernah mendengar cerita dari? Banyak banget teman-teman aku. Mungkin aku sendiri juga pernah, maksudnya mengalami kayak catcalling atau apa ya, kayak kadang ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar, dan aku rasa itu sesuatu hal yang udah dinormalisasikan sedikit, yang menurutku padahal itu nggak baik gitu. Yang kayak mungkin kalau misalnya aku sendiri personally pernah kayak lagi jalan mau ke supermarket terus tiba-tiba "Kyo cewek sini dong sama abang" atau apa segala macam kan, I think that makes a person apalagi a girl very uncomfortable gitu. Dan aku rasa kekerasan atau harassment atau bullying itu bentuknya banyak banget, nggak bisa dikotak-kotakan menjadi satu, dan aku harap hal itu tidak dinormalisasikan lagi sih gitu. Kalau buat Kak Geba dan Kak Dito ada nggak sih kayak lesson learned dari setelah syuting film ini terlepas dari yang tadi gitu? Lesson learn-nya terkait tema filmnya. Iya, setelah mungkin syuting kayak ada ternyata tuh gini loh, ada sesuatu yang dipelajari mungkin terkaitnya ya dari tema sih sebenarnya. Apa ya? Dito dulu deh. Ya, silakan. Tapi pintar ngomong yang ini. Ya, Dito bisa mewakili lah laki-laki. Ini kali ya. Apa? Pastinya soal experience dalam acting, apalagi Kak Giba pertama kali kan? Ya. Ya, itu nggak sih? Iya. Aku belajar banyak acting. Nah, itu banyak belajar acting, tapi ini kan pertanyaannya ini Sesuai lesson pertanyaan. sesuai tema film. Nggak sesuai tema pun nggak apa-apa sih kan? Oh, oke. Itu belajar Oke. acting. Something yang dipelajari dengan baru kali ini. betul. Ya, itu adalah acting tentunya, acting. Tadi aku sempat bahas juga, tapi ternyata yang apa sih? Wujud yang aku pikirin ternyata di layar kamera tuh beda. Jadi yang misalnya aku tuh udah dengan tulus kayak ngomong I love you atau gimana, ternyata di layar nggak seromantis itu. Jadi gimana caranya? Jadi aku harus mikir banyak gimana sih caranya untuk kelihatan tulus. Kita take berulang-ulang kali. Karena nggak semua orang pada waktu mengekspresikan suatu feeling
nggak sama gitu loh. Ya beda-beda, mau kita beda-beda ya. Tapi aku rasa kamu juga sangat amat perfeksionis sih Kak, karena kan kita pastinya trial and error kan, apalagi maksudnya aku juga baru ketemu kakak dan lain-lain, membangun chemistry, dan kakak juga pertama kali acting, itu pastilah ada kayak awkwardnya sedikit pas kita take, ya nggak? Kayak you saying I love you to me kinda awkward, right? Cuman setelah kita trial and error, terus habis itu take berkali-kali, pas kita ngeliat hasilnya, pas kita ngeliat trailernya tuh kayak ternyata lucu juga ya, ternyata gemes juga ya, kayak aku rasa feeling lovey-dovey dan cutesy dari yang kita dapetin dari nonton K-drama itu kita achieve di film ini gitu, dan aku bersyukur banget lawan main aku Kageba karena dia sangat amat gampang untuk diajak kerja sama. Dan bersedih kayak drama gitu ya jadinya. Yes. Ini semuanya berkat Saski yang selalu bantu untuk coaching juga. Selama kita acting bareng, Saski bakal kasih tips bagaimana kalau kayak gini, kayak gitu. So, iya, kamu tuh harus metode banget Kageba. Menurut teori acting di zaman 1955 nggak gitu. plus aku kan orang Korea ya, jadi mungkin darah Koreanya nih bikin pengen perfeksionis gitu, harus perfect, harus sempurna. Dan apalagi ini lumayan ada beban gitu loh. Aku sebagai orang Korea di sini kayak I know aku nggak mewakili, tapi sepertinya seperti itu. So I wanted to be perfect lah ya. Tapi you did so well. Thank you. Bisa boleh agak jauhan. agak dekat banget ya. Pastinya belajar dari karakter Tania sih, karena karakter Tania ini dia kan adalah seorang perempuan yang mandiri di negara yang asing gitu buat dia. Kemudian ditaruh tanggung jawab yang gak ringan gitu, which is harus membantu si arwah penasarannya ini. Cuma yang bisa dipelajarin dari karakter Tania adalah soal membantu sesama, kebaikan hati pastinya juga akan dibalas sama kebaikan yang setimpal atau bahkan lebih. Mungkin itu sih. Oke. Last one mungkin, kenapa orang harus nonton film ini dari kalian masing-masing? Karena romantis Korea Indonesia dapet, serem horornya dapet, apalagi membahas topik yang sangat penting, which is kekerasan terhadap perempuan ada juga. So all in one, dapat semua. So please watch it. Berat. Udah diambil semua sama dia udah mengambil jawaban kita. Pastinya sama Kageba. Aku rasa romance dan horor yang kita tawarkan di film ini sangat amat fresh, dan aku harap penonton suka sama film kita. Dan aku juga berharap teman-teman yang nonton bisa ambil bisa dapat awareness soal topik yang kita bahas, yaitu kekerasan pada perempuan. Dan pastinya karena di film ini ada Dito Darmawan, Kim Geba, Cinta Bryan, William Roberts, Aroma Khadijah, dan Saskia Chadwick. Jadi nonton ya guys. Menurut Dito gimana tuh? Peres banget. Buat nemenin penghujung Januari, film ini dipastikan entertaining. Terus buat para penggemar horor juga ini film yang menyeramkan. Para penggemar K-drama di sini juga ada. Jadi ini percampuran dari itu semua dibungkus menjadi satu film, yaitu di film Tolong Saya Do Juseo yang akan tayang pada 29 Januari 2026 di bioskop kesayangan kalian. Thank you so much.